Kuliah kita sore hari ini kita ada di sesi ke-7 ya sebelum UTS. Jadi minggu berikutnya selama 2 minggu akan ada pekan UTS ya. Jadi nanti kalian bersiap-siap akan ada ujian tengah semester. Nah, untuk materi hari ini saya berikan materi kompilasi terkait dengan perkembangan fintech yang ada di dunia internasional. Nah, materi sudah saya kirimkan ke chat room. Nanti minta tolong salah satu boleh untuk share di grup WA kelas. Oke, sebelum saya mulai, saya ada sedikit informasi untuk ujian tengah semester kalian. Nah, semua ujian tengah semester dijadwalkan onsite ya untuk yang mahasiswa Ukrida, termasuk yang kelas reguler malam. Sedangkan untuk mahasiswa yang terlibat di dalam perkuliahan yang berasal dari pertukaran mahasiswa yang bukan dari kampus Ukrida, tetap bisa mengikuti ujian tengah semester, namun sifatnya online. Jadi nanti kelas ini akan dipecah jadi dua. Ada yang onsite, yaitu yang mahasiswa Ukrida, kemudian yang luar Ukrida atau mahasiswa pertukaran mahasiswa, ya, mahasiswa luar kampus, itu boleh mengikuti ujian dengan sifatnya online. Jadi nanti soal akan diberikan, silahkan dikerjakan, dan kemudian disubmit melalui UVC. Nanti untuk lebih lanjutnya akan saya berikan instruksinya melalui UVC dan juga ada di grup kelas. Itu untuk mengawali pertemuan kita sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai informasi UTS? Ada yang sudah cek jadwal ujiannya tanggal berapa? Bisa tanggal 15, bisa juga tanggal atau minggu depan. Jadi antara 2 hari itu. Kalau yang masih soal Okrida bisa cek di portal Tanggal ya. 16, Pak. 16 ya Kevin ya. Jam 17.30 ya. Iya, betul, Pak. Ya. Bagi yang onsite, ujiannya tanggal 16 Mei jam 17.30. Sedangkan yang online juga sama, 16 Mei jam 17.30. Hanya bedanya jam 17.30 sampai 19.30 itu adalah waktu kalian mengerjakan dan submit melalui UVC. Ya, jadi yang lain submit di kelas, sedangkan yang online submit melalui UVC. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah cukup jelas pemberitahuannya? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih responnya. Baik, untuk materi kita sore hari ini, saya coba share terlebih dahulu. Hari ini kita akan berbicara mengenai perkembangan fintech di level internasional. Ya, jadi fintech ini mengalami banyak perubahan dan perubahannya itu tidak hanya terjadi secara lokal, tetapi juga terjadi di level internasional. Nah, seperti apa perkembangannya? Kita akan coba lihat melalui tiga informasi ya. Kita akan melihat seperti apa sih tematik atau tema-tema dari perkembangan fintech. Dan yang kedua, bagaimana fintech itu bisa terhubung atau ada hubs atau ada jaringan ya di antara beberapa negara. Kemudian yang satu lagi adalah bagaimana fintech itu bisa mempengaruhi pasar dan juga sosial capital atau bukan sosial media, sosial capital atau permodalan sosial yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah pokok bahasan yang akan kita ulas untuk sore hari ini. Materi yang saya berikan diambil dari materi yang di luar dari silabus kita, karena ini bersifat seperti pengayaan atau pengembangan materi untuk pengembangan keilmuan. Nah, ini diambil dari fintech book ya atau buku pegangan fintech berbasis internasional di mana ini digunakan sebagai pegangan atau handbook untuk para investor, entrepreneur maupun visioner atau calon-calon entrepreneur masa depan. Oke. Nah, materi kita awali dulu dengan yang pertama yaitu tematik dari fintech atau tema-tema yang tergabung di dalam kelompok fintech. Nah, di sini tematik fintech kita memiliki tiga fokus ya. Fokus yang pertama adalah
berbagai macam fintech yang diawali dari startup, dan yang kedua bagaimana fintech tersebut melakukan kolaborasi, dan yang ketiga dia membentuk disruptive business model atau membentuk bisnis model yang baru. Nah, seperti yang kita ketahui, sebagian besar fintech itu dimulai dari level startup atau usaha baru. Kenapa harus seperti itu? Karena usaha-usaha yang ada atau industri finansial yang ada lebih banyak terfokus pada perbankan. Kemudian fintech ini melakukan perubahan ya. Setelah dia tumbuh, berkembang dan melakukan evolusi, dia melakukan perkembangan dengan cara melakukan adaptasi dengan berbagai macam peraturan atau regulasi. Dan oleh karena kesesuaian tersebut, sifat adaptif tersebut, maka fintech bisa menyebar dengan luas ke seluruh dunia. Itu efek yang kedua yang muncul. Yang ketiga adalah fintech ini akhirnya memberikan dampak, yaitu menciptakan sebuah bisnis model baru. Bisnis model yang berbasis digital, yang memang digunakan dan diberikan fokus kepada para pebisnis, tidak hanya fokus kepada store atau tempat, tetapi melalui media digital. Nah, yang menjadi lawan fintech di sini adalah industri perbankan, karena fintech dan perbankan sama-sama berada di area keuangan, ya. Nah, apakah fintech dan perbankan ini harus melakukan kolaborasi, bekerja sama, ataukah mereka harus berkompetisi? Ini pertanyaan pertama yang harus muncul di sini, ya. Apakah fintech ini menjadi kompetitor atau justru mereka harus bekerja bersama-sama? Nah, kita akan melihat dari sisi perkembangan, ya, inovasi dari perbankan. Bank ini muncul terlebih dahulu ya, sebelum fintech. Ya. Bank ini muncul sekitar tahun 1930-an. Kemudian dari 1930, 20 tahun kemudian ya, setelah hidup mereka, muncullah inovasi pertama, yaitu yang namanya credit card tahun 1950. Itu sudah ada ya di level internasional. Nah, kemudian 1970 muncullah perubahan yang terbaru, yaitu automatic teller machine atau mesin ATM, ya, mesin pengambilan uang secara pribadi tanpa harus datang ke perbankan. Nah, lompat ke tahun 2016, disinilah bank melakukan inovasi besar-besaran melalui yang dinamakan accessibility atau kemudahan melakukan akses. Bisa dari smartphone, bisa berbasis big data, bisa juga melalui sosial media ataupun melakukan cloud computing. Itu yang terjadi dari inovasi perbankan sampai tahun 2016. Dari dia lahir di tahun 1930. Nah, inovasi berikutnya yang muncul adalah inovasi dari fintech. Fintech ini lahirnya relatif masih baru, tahun 2014. Di mana ketika dia lahir, dia langsung memperkenalkan diri dengan nama technological advance, ya, perkembangan teknologi. Dengan cara apa? Melalui contactless teknologi, ya, hanya berbasis mungkin dengan PIN, dengan sidik jari dan sebagainya, atau retina dan sebagainya. Intinya dia tanpa melakukan pertukaran uang secara real. Kemudian muncul juga digital wallet atau dompet digital, dan juga yang terakhir adalah menggunakan cryptocurrency. Itu adalah inovasi yang muncul dari fintech. Jadi bank dan fintech sama-sama berinovasi, sama-sama berevolusi menuju akses internet. Ya, ada yang menggunakan smartphone, big data, cloud computing, sedangkan untuk yang fintech mereka bergerak dari digital wallet dan juga contactless technology. Nah, dua perkembangan ini membuat yang namanya perubahan. Nah, perubahan tersebut diawali dengan yang namanya muncul API atau Application Program Interface. Nah, API ini apa sih? Ini merupakan sebuah software komponen atau sebuah sistem yang membuat aplikasi bisa berjalan lebih fleksibel, mudah, dan juga menciptakan sensasi pengalaman yang berbeda dari masing-masing aplikasi. Maksudnya begini, kalau kita punya sebuah aplikasi atau sebuah program, misalnya yang paling gampang aja deh, Gojek dan OVO, gitu yang paling gampang. Nah, dari dua aplikasi ini kita bisa punya pengalaman yang berbeda. Ada yang bilang Gojek lebih mudah, ada yang bilang OVO lebih mudah. Karena mereka masing-masing memiliki pengalaman yang berbeda atau create experience-nya nggak sama ya. Ada yang dianggap lebih fleksibel, ada yang dianggap lebih mudah, dan seterusnya. Oleh karena itu, perbedaan yang muncul dari perkembangan API ini membuat yang namanya
service baru atau jasa baru di bidang digital, ya. Atau bahasa kerennya kita menyebutnya digitally savvy customer, ya. Di mana customer atau pelanggan itu sangat mudah sekali atau sangat fleksibel sekali dalam menggunakan teknologi untuk bisa berkoneksi atau melakukan koneksi antara aktivitas bisnis, perbankan, dan juga dengan penggunaan teknologi yang dimiliki. Nah, perkembangan ini menjadi sebuah tantangan bagi pemain fintech atau pebisnis fintechnya, di mana fintech player atau pengguna jasa fintech atau pencetus fintech ini akan berhadapan dengan perbankan atau industri yang sudah stabil selama bertahun-tahun di dunia keuangan. Nah, apakah mereka harus selalu bekerja sama? Atau justru mereka saling bersaing dalam penggunaan teknologi. Ini yang akan menjadi concern kita. Nah, kunci dari perkembangan tersebut adalah global compliance atau kepatuhan terhadap ketentuan yang ada di level global atau level internasional. Di mana target mereka, baik banking maupun fintech, adalah customer. Ya. Customer yang bersaing bukan hanya di level lokal satu negara, tapi bisa juga yang multi countries ya atau lintas negara. Nah, di sini salah satu kunci untuk keberhasilan industri fintech adalah mereka akan membentuk yang pertama secure and trustworthy service. Ya. Karena ini adalah jasa keuangan, jadi kata kunci utamanya adalah kepercayaan. Bagaimana customer bisa mempercayakan keuangannya kepada fintech ataupun perbankan dan menyerahkan segala macam manajemen keuangannya kepada perusahaan tersebut. Ini adalah dasar yang pertama untuk bisa sukses di industri fintech maupun perbankan. Dan yang kedua, yang membuat pembeda di antara mereka adalah own financial system. Jadi mereka harus membentuk sistem keuangan mereka sendiri yang kalau bisa unik, ya, uniqueness itu menjadi salah satu keunggulan. Ada yang lebih fleksibel, ada yang lebih mudah, ada yang lebih unik, yang lebih atraktif gitu ya. Contoh misalnya kalau misalnya perbankan gitu ya, ada yang harus pakai e-banking, ada yang bisa pakai mobile banking, ada yang berbagai macam, ada yang pakai cashless atau contactless, cardless dan sebagainya gitu. Itu semua adalah usaha mereka menciptakan sebuah perbedaan dan membuat mereka lebih unggul daripada kompetitor atau pesaing yang lainnya. Dan yang ketiga, yang paling utama di sini adalah jangan sampai melewati aturan-aturan yang berlaku. Never try to bypass regulation. Ya, karena kalau mereka membentur sebuah aturan atau melewati aturan yang berlaku di sebuah negara atau mungkin lintas negara, mereka akan punya masalah ya dengan accessibility, dengan kebijakan-kebijakan yang harusnya dipermudah tapi justru malah menyulitkan mereka. Dan kunci untuk menjadi go internasional atau going global itu menjadi terhambat. Ya. Tiga komponen inilah yang akan membuat industri perbankan dan fintech makin berkembang. Oleh karena itu, kalau kita mau lihat ya, bagaimana perkembangan di negara-negara, kita akan menemukan ya berbagai contoh. Seperti misalnya yang paling kuat adalah di Amerika, the United States. Ya, mereka punya kompleksitas market yang sangat tinggi. Ya. Ada pasar keuangan, pasar modal, pasar finansial dan sebagainya. Mereka cukup banyak level dibanding Indonesia. Tetapi mereka cuma punya single market ya. Jadi jenisnya banyak tetapi hanya diatur oleh satu institusi. Ya. Oleh karena itu mereka membuat fragmen-fragmen atau kelompok-kelompok usaha yang atau regulasi yang sangat ketat atau sangat rigid gitu. Dan regulator banknya cuma satu ya. The Bank of United States of America ya atau Bank Amerika Serikat. Itu mereka cuma satu itu. Nah, dibandingkan dengan negara yang Eropa juga lebih kompleks juga dibandingkan negara kita atau Indonesia, tetapi mereka punya aturan yang sifatnya terharmonisasi. Ya. Karena European countries atau negara di Uni Eropa, mereka punya kelompok namanya adalah Uni Eropa, ya, atau
eh, kelompok yang membawahi 27 negara-negara besar yang ada di Uni Eropa. Bahkan mereka punya satuan mata uang yang sama sekarang ini, yaitu euro. Nah, oleh negara-negara di Uni Eropa tersebut, mereka mengimplementasikan yang namanya Single Supervisory Mechanism. Jadi sistem mereka jadi satu. Mau kalian pindah dari Jerman ke Belanda gitu kan, kemudian ke Prancis sama, mereka sistemnya satu ya. Yang berbeda sekarang adalah Inggris ya. Semenjak mereka melakukan deklarasi untuk Brexit ya, keluar dari European, maka mereka memiliki mekanisme keuangan yang berbeda yang diatur oleh negaranya sendiri. Contoh lain ya, di negara Asia siapa? Ada China ya. China ini punya financial system yang relatif sama seperti Amerika. Mereka highly regulated ya, atau sangat kaku ya. Sangat kuat sekali. Bahkan untuk saat ini yang diatur itu cukup banyak ya fragmennya. Untuk investasi ada sendiri, untuk deposito ada sendiri, untuk peminjaman atau lending ada sendiri. Ini pun yang membuat beberapa usaha bisnis, properti, kemudian investasi mengalami beberapa goncangan dan bahkan ada industri besar yang perusahaan-perusahaan besar yang mulai gulung tikar ya. Seperti Suning Group gitu ya, kemudian China Property Land itu juga mulai mengalami goncangan ekonomi. Bahkan mereka meminta pinjaman kepada pemerintah ya. Oleh karena itu kalau di Cina mereka punya beberapa financial system yang terpisah. Misalnya The People Bank of China, mereka sebagai bendaharawan negara. Jadi khusus pembayaran pajak ke situ, People Bank of China. Kemudian The Bank of China itu untuk transaksi forex. Ya. China Development Bank itu untuk masalah pendanaan, kemudian investasi internasional. China Construction Bank untuk melakukan pertumbuhan di retail, kemudian properti, investasi, dan yang terakhir untuk masalah eh, apa namanya agriculture atau perkebunan, pertanian dan sebagainya, mereka punya Agricultural Bank of China. Jadi kalau petani mau melakukan pinjaman, petani mau membutuhkan modal dan sebagainya melalui bank ini. Jadi mereka betul-betul tersegmentasi ya. Kalau mau ke sini ke bank ini, kalau mau ke sini ke bank ini. Betul-betul spesifik ya. Kalau di Indonesia kan nggak semua boleh ke bank mana aja. Kredit retail semua bank bisa, tapi kalau di China nggak. Mereka punya fragmen yang sangat kaku dan sangat ketat gitu. Contoh lain di negara Asia adalah India. India juga termasuk berhasil di sistem industri keuangan dan fintech. Ya, mereka juga mirip seperti China ya. Mereka punya kompleks multi-level financial system dan membaginya tapi nggak sebanyak di China ya. Mereka cuma ada tiga. Ada Reserve Bank of India itu sebagai regulator keuangan dan juga pengawas keuangan. Kalau di kita kayak Bank Indonesianya gitu ya. Yang kedua adalah mengawasi pasar modal, Securities and Exchange Board of India. Kalau kita kayak IDX ya atau OJK gitu. Dan yang terakhir ada yang ngurusin dana pensiun ya. Itu namanya Insurance Regulatory and Development Authority, IRDA kita sebutnya. Nah, mereka punya sistem sendiri-sendiri dan kemudian urusannya masing-masing sehingga tidak saling tumpang tindih. Nah, Indonesia di mana? Indonesia mungkin masuk ke dalam kelompok yang OECD countries ya. OECD countries ini memang adalah kelompok negara-negara yang maju dan berkembang. Nah, mereka Indonesia pun termasuk di dalamnya dan mereka sudah melakukan perjanjian antar negara, di mana perjanjian tersebut baru sebatas pencegahan kalau terjadi aktivitas yang merugikan negara, misalnya money laundering ataupun pendanaan untuk terorisme. Ya. Baik itu sifatnya peer-to-peer, peer-to-business maupun business-to-business. Aturan ini sudah ada sejak tahun 2012. Nah, Indonesia baru masuk di kategori yang ini. Jadi mereka tidak terlalu kompleks ya sama seperti negara kita, tetapi hanya ada aturan-aturan yang membiayai atau membatasi beberapa pergerakan dari negara-negara tersebut. Oke. Itu adalah tematik yang kita akan bicarakan ya di dalam perkembangan fintech. Nah, dari informasi tersebut kita punya beberapa pilihan akhirnya untuk industri fintech sendiri. Apakah kita mau bergerak di level lokal atau di level global? Ya. Ada pilihan seperti itu. Mau bergerak di level lokal saja boleh, tapi kalau mau bergerak di level global atau internasional itu tadi ada tiga kunci tadi. Kemudian kalau kita bukan sebagai investor ya,
kita sebagai pemain tambahannya, bukan new startup ya. Kita mau bikin sendiri fintechnya, copy dari tempat yang lain, atau kita mau beli lisensi fintech yang sudah jadi dari internasional dibawa ke Indonesia, atau kita cuma berpartner aja, mau berinvestasi aja. Itu juga jadi pilihan. Kenapa? Karena memang regulasi antar negara bisa berbeda-beda. Nah, di Indonesia masih memungkinkan untuk punya pilihan ini. Mau bikin lokal saja atau bikin global. Mau kita bikin sendiri startup boleh ya. Mau beli lisensi yang sudah stabil boleh atau cuma mau investasi aja jadi kita sebagai partner itu juga boleh. Ini adalah beberapa concern kita di dalam perkembangan fintech secara internasional. Ya. Nah, di abad ke-21 atau memasuki tahun-tahun sekarang ini, ya, perubahan dari sistem keuangan itu juga berubah. Kalau tadinya cash ya atau uang cash itu menjadi keunggulan utama atau perbankan saving gitu, tabungan jadi yang utama. Sekarang kita memiliki kredit atau uang pinjaman itu sebagai bentuk ekonomi yang terbaru, modern ekonomi, di mana semua peminjaman atau masalah kredit itu diawasi dan diatur dengan menggunakan data dan teknologi. Memang sekarang ada masanya seperti itu. Oleh karena itu, kenapa data dan teknologi menjadi sangat berkembang untuk akhir-akhir ini? Karena mereka memiliki cost yang relatif lebih rendah. Ya. Untuk maintain data dan teknologi jauh lebih murah dibandingkan maintain tenaga kerja manusia. Ya. Increasingnya juga sangat tinggi ya. Kenapa? Karena murahnya tadi dan lebih efisien. Ibaratnya kalau kita berbicara menggunakan teknologi gitu ya, lebih murah biayanya. Ya, ibaratnya gini, kenapa lebih murah? Pembayaran untuk melakukan maintenance teknologi itu kan jauh lebih murah dibandingkan kita bayar gaji bulanan. Kalau manusia yang bekerja Sabtu dan Minggu minta libur. Tapi kalau mesin 24 jam kali 7 hari mereka kerja nggak ada masalah. Ya. Yang penting ruangannya bagus, infrastrukturnya oke gitu ya. Kemudian dari sisi cost yang lain juga lah tidak ada peningkatan biaya untuk maintenance. Di teknologi ada, tapi nggak akan signifikan seperti kalau manusia minta kenaikan gaji ya. Tidak ada waktu untuk dia disrupted, berhenti ya. Nggak ada demo-demo karyawan, yang ini kan teknologi semuanya. Di samping itu, peningkatan transaksi bisnis sangat banyak. Misalnya, hampir setiap hari orang menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan, untuk berbelanja, dan sebagainya. Bahkan untuk sekarang ini sudah muncul namanya Internet of Money atau lebih sering disebut dengan nama Bitcoin. Ya. Sekalipun di Indonesia pergerakan Bitcoin itu belum, ya, masih di bawah pengawasan Bapepti dan belum diizinkan untuk beroperasi lebih banyak. Ya. Sedangkan di luar negeri mereka sudah banyak menggunakan dan memang ada plus dan minusnya. Tuh. Nah, perubahan ini harus kita awasi dan juga kita perhatikan karena perbankan ya atau bank itu sudah mulai menyingkirkan ya atau beberapa klien-klien atau customer yang kira-kira berisiko tinggi ya. Dan karyawan berisiko atau klien yang berisiko tinggi ini ditangkap oleh pengguna jasa fintech. Contoh misalnya ada eh, konsumen ya membutuhkan pinjaman uang, tapi dia nggak punya barang yang bisa ditangguhkan. Kalau bank kan misalkan ada sertifikat rumah ditangguhkan, sertifikat apa jabatan ditangguhkan gitu. Tapi kalau pakai fintech kan nggak pakai data apa-apa, cukup data diri, KTP dan sebagainya. Dalam 1 menit pinjaman langsung turun. Jadi yang risky klien seperti itu dilepas oleh bank, tapi ditangkap oleh fintech. Jadi ini perubahan yang terjadi saat ini. Dan yang kedua, marketing lending platform atau platform digital terkait dengan pinjaman itu menjadi hal yang sangat lumrah ya. Mass scale opportunity. Makin banyak saja fintech yang muncul terkait dengan pinjaman. Ya. Kita bicara dari sektor lending ya. Karena banyak kebutuhan orang yang tidak terpenuhi oleh syarat-syarat perbankan. Sehingga pinjaman online yang muncul saat ini menjadi cukup tinggi ya jumlahnya dan juga cukup banyak beredar di sekitar kita. Baik itu yang resmi maupun yang tidak resmi. Kira-kira itu. Nah, inovasi apa yang terjadi? Ini sudah saya jelaskan tadi di awal ya.
dari mulainya muncul perbankan tahun 30, ya, tahun 50 bank sudah membuat inovasi di credit card. Tahun 60 ya mereka memunculkan namanya ID card. Kemudian dari tahun 2005 disinilah munculnya yang namanya revolusi digital. Ya. Kenapa muncul? Karena di sini nih pertama kali ada yang namanya cyber attack atau serangan dunia siber atau dunia maya. Ditambah lagi setelah hampir 10 tahun muncullah yang namanya social legend website and mobile apps. Jadi melalui sosial media, melalui perangkat website, kita bisa melakukan login dengan aplikasi keuangan kita. Itu dimulai di 2014. Dan 2015 dimulainya perdana yang namanya digital transaction. Ini adalah inovasi besar yang muncul dari perkembangan keuangan kita di seluruh dunia. Ya. Oleh karena itu, bank kalau nggak melakukan inovasi, ya dia akan tergerus oleh fintech. Begitu juga fintech, kalau tidak melakukan inovasi, dia akan kalah dari perubahan-perubahan yang terjadi dari perbankan. Oke, dari materi ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke materi yang kedua, fintech hubs. Silahkan yang mau bertanya boleh. Ada? Oke, baik kalau tidak ada, saya lanjutkan terkait dengan topik kita yang kedua yaitu fintech hub. Ya, apa itu hub gitu ya? Hub itu adalah sebuah tempat atau sebuah area ya di mana ekosistem keuangan kita itu bisa menjadi terhubung ya, kemudian bisa berkembang dengan baik. Nah, hubs inilah yang menggabungkan antara beberapa kondisi real di lapangan dan juga ini saling terkait antar satu kota, satu negara atau bahkan mungkin dengan satu komunitas yang lain. Tujuan dari dibentuknya fintech hub itu adalah membuat industri fintech itu bisa bersaing di tingkat yang global secara kompetitif. Ini adalah tujuan pertama atau tujuan utama dibentuknya fintech hub. Nah, kenapa fintech hub ini muncul? Ini diawali dari yang namanya inovasi. Fintech itu merupakan industri baru ya di bidang keuangan dan sangat tinggi inovasinya. Bisa muncul dari entrepreneurnya, bisa muncul dari computer scientist, bisa muncul dari si coders, investor, pemerintah maupun di consumer ya atau konsumen kita. Sedangkan pergerakan dari fintech karena dia menggunakan teknologi yang digabungkan dengan keuangan, maka ini disebut yang namanya tech-driven transformation atau transformasi yang diawali dengan perubahan teknologi. Bahasa sederhananya kita sering menyebut dengan nama digital revolution atau revolusi digital. Nah, perkembangan ini menyebabkan berbagai perubahan transformasi di tiga area. Yang pertama adalah dari sisi keuangan jelas, makanya muncul terminologi baru yang namanya financial technology. Selain itu, ini juga memberikan dampak kepada industri UKM atau small medium enterprises. Ya. UKM yang punya pendanaan apa ya kecil gitu ya pendanaan-pendananya tidak terlalu besar dan mereka membutuhkan support sangat terbantu dengan industri digital di bidang fintech ini dan mereka mendapatkan berbagai akses kemudahan dari industri fintech ini dan yang ketiga dari perkembangan keuangan dan UKM ini membuat yang namanya pergerakan ekonomi ya, ekonomi baru atau disebut dengan modern economy di mana industri keuangan tidak hanya berasal dari uang real, tapi juga dari uang digital. Dan ini terbukti kok dari survei yang ditemukan ya dari global fintech sektor ada pertumbuhan hampir 2 kali lipat atau 200% year on year ya dari sektor pendanaan. Ini dimulai dari tahun 2020. Ya. Oleh karena itu mereka membentuklah yang namanya fintech community dan dihubungkan dengan berbagai macam fintech hub. Ya. Hari ini kita akan melihat atau kita akan melihat beberapa perkembangan dari leader kita atau yang paling tinggi di seluruh dunia, yaitu namanya London Fintech Hub. Ya. London merupakan salah satu fintech hub yang paling sukses di tahun 2015. Ya.
Tolong dicatat ya, ini 2015. Artinya apa? Sebelum pandemi pun mereka sudah jadi fintech hub tersukses di Eropa. Ya, artinya mereka yang mengawali, mereka yang membentuk, dan mereka juga yang menjadikan contoh ya, lesson learn-nya dari situ. Sehingga di London Fintech Hub itu sering disebut the heart of global trade for century. Ya. Dalam abad ini memang pergerakan dari global trading itu paling banyak di daerah Britania, khususnya di London. Dimulai dari revolusi industri ya. Ya, itu juga dimulainya dari Britania. Kuncinya mereka adalah lokasi. Ya. Lokasi itu bukan hal yang dianggap ringan ya buat mereka. Sekalipun ini fintech, bukan berarti semuanya pakai virtual office ya. Tetapi mereka bisa melakukan kolaborasi. Jadi ada yang pakai virtual office, ada yang pakai real office. Mereka juga open culture ya. Ada yang culture perdagangannya kayak Indonesia, kombinasi dengan yang di Spanyol, dengan di Amerika dan juga di Inggris misalnya gitu. Dan mereka selalu membuka berbagai macam potensi dan tingkat kebaruan teknologi. Dibandingkan hanya berpikir kita sama nih sistem keuangannya ataupun kita punya hierarki yang sama. Enggak, mereka enggak berpikir seperti itu. Yang diutamakan mereka adalah bagaimana mereka sukses ya di dunia perbankan dan juga finansial. Ya. Spiritnya mereka adalah kolaborasi atau kerjasama, partnership. Ya. Dengan kolaborasi dan partnership itu mereka bisa melewati berbagai macam dinamika yang terjadi di keuangan global, termasuk pandemi. Pandemi nggak menghancurkan bisnis fintech, justru malah membuat mereka bertumbuh sangat cepat. Ya. Saat ini ya, di tahun 2021 kemarin, fintech hub di London itu menjadi yang nomor 2 seluruh dunia. Ya. Paling tinggi ada di San Francisco ya, dengan total kapitalisasi 7,2 triliun dolar. Di London nomor 2 5,3 diikuti New York maupun Berlin. Nah, di sini mereka menggunakan sistem venture capital ya. Venture capital itu adalah kerjasama ya, kerjasama permodalan. Jadi nggak single ya. Mereka perusahaan A kombinasi dengan perusahaan B dan seterusnya. Ini adalah informasi yang kita bisa dapatkan dari fintech di London. Dan di sini pun kita bisa menemukan 29 fintech yang masuk labelnya unicorn. Ya. Itu di London Fintech Hub. Mari kita coba lihat beberapa contoh-contoh yang lain di luar dari London. London kan yang paling utama gitu, paling bagus. Tapi ada juga yang mendekati mereka. Ya. Yang pertama adalah Le France Fintech Connection. Ya. Dari namanya kita tahu bahwa ini ada di negara Prancis atau French Hub. Ya. French Hub atau Fintech French Hub itu dimulai dengan mereka membuat yang namanya Center of Excellence di bidang Science and Technology. Nah, dari Center Excellence tersebut, mereka menangkap beberapa yang bisa dipublikasikan ke media dengan cara menggunakan teknologi. Ya. Mereka tujuannya adalah menarik beberapa minat para entrepreneur. Ya. Entrepreneur yang di luar dari Prancis otomatis. Sehingga mereka mampu berinvestasi di negara tersebut dan kemudian pemerintah Prancis melonggarkan aturan-aturan investasi. Itu kuncinya. Ya. Ketika para entrepreneur masuk, aturannya juga harus mengikuti kemauan para entrepreneur sehingga memudahkan mereka masuk dan mengembangkan iklim investasi. Oleh karena itu, Fintech Connections di Prancis ini menjadi strong strategic business and geographic positioning. Posisi mereka bagus, ya, secara geografi bagus, secara strategic bisnis juga bagus. Dan mereka baru membentuk yang namanya Fintech Startup Association di Prancis itu sendiri. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, ini yang sudah terjadi mulai dari crowdfunding, buat analisis, kemudian point of sales, banking, investment, payment, exchange, money transfer, lending, marketplace, semuanya ada. Ini cukup banyak sebenarnya dan ini yang termasuk yang level kategori besar atau level paling tinggi-tinggi. Ya. Berikutnya adalah ketika kita masuk ke dalam contoh fintech yang ada di Belanda atau Netherlands. Di Belanda, nah ini yang menarik ya, tahun 2014 tidak ada satupun perusahaan berbasis fintech. Tapi saat ini kita akan lihat nanti, sangat banyak. Belanda melihat ada potensi tinggi dari industri fintech ini. Oleh karena itu mereka mencoba melakukan kerjasama atau kolaborasi untuk peningkatan ekonomi mereka
dan mereka membuat yang namanya sayembara gitu ya, calling the supporter founding member. Mereka mengundang banyak investor, sama seperti tadi ya di Prancis mereka juga mengundang investor, entrepreneur. Kalau di Prancis mereka melonggarkan aturan, tapi kalau di Belanda enggak, mereka mengikat itu ke dalam limited liability company atau investor yang masuk dibikinkan PT atau perusahaan. Oleh karena itu mereka lokasinya bisa tetap di Belanda. Nah, dengan adanya PT-PT yang bergerak di bidang fintech, ini menjadi new business model di Belanda. Dan mereka mendapatkan atensi yang bagus dari pemerintah. Sehingga fintech ini menjadi ekosistem baru di Belanda. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, ini juga sangat banyak ya. Mirip seperti yang ada di Prancis. Dari sisi foreign exchange, security, banking, cryptocurrency, bahkan untuk analis data pun mereka banyak. Ya. Termasuk untuk credit management, personal finance, investment, interaction, consumer, insurance, bahkan trading mereka juga ada. Jadi perkembangan mereka cukup luas, cukup banyak, dan ini membuat mereka berhasil ya, menciptakan ekosistem baru di bidang keuangan. Contoh berikutnya datang dari negara sebelahnya Belanda, yaitu Luxembourg. Ya. Melihat suksesnya Belanda, mereka menyelenggarakan yang namanya conference. Conference di bidang teknologi atau ICT conference. Nah, conference ini ternyata membawa perubahan baru. Ya. Orang-orang jadi melek mengenai perkembangan fintech. Dan mereka akhirnya membuat yang namanya hub atau jaringan fintech dari Luxembourg ke negara-negara lain. Dan mereka menyediakan yang namanya market intelligence dan juga business network. Karena Belanda, Jerman, Belgia, Luxembourg itu punya beberapa kampus-kampus yang memang cukup bagus di bidang teknologi dan mereka open. Ya. Negara ini sangat terbuka sekali culture-nya. Oleh karena itu mereka cukup cepat melakukan adopsi dan beberapa aturan-aturan itu menjadi fleksibel ketika fintech masuk ke negara tersebut. Ya. Kalau lihat dari perkembangannya, mereka juga menyamai Belanda saat ini. Cukup banyak ya. Bahkan mereka punya fintech di bidang big data dan AI. Ya. Ini yang menjadi pembeda di antara negara-negara yang lain. Nah, ada juga dari negara Austria, khususnya di ibu kotanya mereka, Vienna. Vienna ini sekarang menjadi sorotan ya karena mereka punya moto ingin menjadi nomor satu. Kenapa seperti itu? Mereka membuka berbagai macam venture capital atau permodalan berbasis kerjasama. Ya. Mereka menggunakan bukan hanya venture capital real, tapi menggunakan mobile payments. Ya. Jadi sistem digital pun mereka buka. Sehingga mereka mempunyai inkubator bisnis atau pengembangan-pengembang bisnis yang baru. Dan dari situ mereka mulai merambah pasar Eropa. Jadi pasarnya itu adalah mereka di Eropa Timur ya, di Austria. Mereka mulai menaruh pasar Eropa Tengah dan kemudian mulai ke seluruh Eropa. Dan dia menjadi a successful mobile payment hubs. Ya. Saat ini dengan basis hub di Vienna, mereka bisa menggunakan mobile di mana aja. Ya. Walaupun mereka tidak ada di dalam Austria. Perkembangannya tidak banyak, tetapi justru mapping fintech ini menunjukkan bahwa mereka dengan sedikit atau dengan opportunity yang kecil, mereka bisa berkembang sangat cepat. Dari sisi banking, mereka ada payment, wallets, insurtech, AI, bahkan beberapa alternatif untuk investasi, dan juga mereka menciptakan satu level yang baru, yaitu beyond banking. Jadi beyond banking ini adalah industri jasa keuangan yang tidak didasari dari bank, bebas ya. Tetapi bergeraknya sama di industri keuangan. Mereka punya wallet sendiri, punya bookkeeping sendiri, punya insurtech sendiri, bahkan punya apa namanya segmen mengenai blockchain dan cryptocurrency. Setelah dari Eropa, kita coba bergeser ke Asia. Ya. Di Asia yang paling bagus ekosistemnya adalah India. India ini memiliki beberapa inovasi karena memang India terkenal dengan negara yang punya banyak inovasi di bidang teknologi, sehingga mereka punya banyak sekali startup yang mendominasi di masalah capital market, payment, microfinance, trading maupun institusi. Ya. Perkembangannya juga cukup banyak, bahkan 78 di antaranya itu adalah perusahaan individu yang bergerak secara digital. Ya. Jadi tidak didanai dari pemerintah. Artinya mereka punya modal yang cukup, entah investornya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya.
dari mulai payments, lending, insurance, consumer, personal finance, trading, dan sampai ke government and corporate initiative. Nah, itu dari level Asia. Kalau kita geser ke Asia Tenggara, ya di tempat negara kita, ya atau di wilayah negara kita, Singapura yang paling tinggi, ya dia adalah yang terbaik. Bahkan dia ranking 4 di dalam financial center di seluruh dunia. Drivernya apa? Teknologi sangat berkembang pesat di Singapura. Bahkan mereka mencoba menciptakan area hijau tapi berbasis teknologi. Ya. Mereka hutannya sedikit, tapi mereka punya garden bay yang isinya adalah lampu semua atau listrik dan berbagai macam teknologi. Oleh karena itu mereka cukup bisa bersaing ya di bidang teknologi. Di samping itu mereka punya educated community. Jadi masyarakat mereka betul-betul teredukasi dengan baik mengenai perkembangan fintech dan mereka menciptakan jejaring melalui mentor dan expert. Ini yang tidak kita miliki di Indonesia. Ya. Setelah muncul komunitas tersebut, mereka membuat namanya pergerakan atau membuat leading accelerator di bidang innovation, di bidang keuangan. Ya. Oleh karena itu, beberapa strategi perkembangan di Singapore Fintech Hub itu bermunculan dari masalah pendidikan dari educated. Jadi ini peta fintech map-nya ini sebelum pandemi loh. Nah ya, sebelum pandemi 2018. Jadi kalau kita kembangkan atau kita lihat lagi sekarang berkembangnya jauh lebih banyak daripada ini. Bahkan pada tahun 2018 mereka sudah punya fintech dalam bentuk chatbot. Ya, dari Active AI, kemudian ada remittance ya. Remittance kita juga ada di Indonesia ya, dari CoinPlus gitu ya. Tapi kalau di Singapura mereka sudah ada duluan. Blockchain cryptocurrency mereka sudah terregister dengan baik dan yang lain-lainnya mirip seperti di Indonesia. Tuh. Itu adalah perkembangan yang kedua terkait dengan yang namanya Fintech Hub. Nah, Fintech Hub tersebut ini membuat beberapa dampak ya. Dampak yang sangat besar adalah dari masalah pasar dan juga sosial. Ya. Dari masalah pasar kita bisa lihat ada di laporan dari G20 Reports atau 20 negara-negara yang sangat concern terhadap perkembangan. Mereka melihat bahwa 2,5 juta masyarakatnya, ya 7 miliar masyarakatnya itu sudah mulai mendapatkan edukasi ya atau kemampuan untuk bergerak di bidang mobile access. Disinilah mereka bisa melihat bahwa fintech startup itu bisa menjadi pergerakan baru di negara-negara G20. Tapi pergerakan ini bukan lagi sebuah pergerakan yang kecil ya. Kalau kita lihat dari potensinya gitu dari tahun 30 ketika pertama kali muncul industri keuangan atau perbankan 30 sampai 2008 pergerakan regulasi itu menjadi sangat smooth ya, menjadi cukup mudah untuk berbagai regulator. Sampai terjadi sebuah kasus di tahun 2008 yaitu global crisis. Krisis 2008 itu dampaknya cukup lama buat negara-negara. Bahkan ada yang belum recovery sepenuhnya. Oleh karena itu di tahun 2020 dengan adanya pandemi ini membuat sebuah perubahan baru di mana munculnya namanya mobile fintech solution, munculnya money transfer melalui big data dan juga munculnya digital money. Digital money menggantikan uang cash yang real. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada dua sisi yang muncul ya dari sisi demand, kebutuhan ya. Kemudian dari sisi penawaran. Dari kebutuhan apa? Masyarakat membutuhkan atau masyarakat pengen adanya formal financial system ya. Sistem keuangan yang formal, yang baku, yang dilindungi oleh negara. Kemudian masyarakat juga pengen adanya platform yang memudahkan mereka. Nggak harus datang ke bank, tapi pakai platform aja bisa memantau berbagai macam pergerakan. Itu yang diinginkan ya dari masyarakat. Sedangkan dari sisi supply atau kebutuhan yang ada, dominasinya masih ada di perbankan, gitu ya. Kemudian muncullah aturan-aturan di 2012 ada anti money laundering dari negara OECD. Ada juga mulai munculnya pasar digital dan mobile enrollment. Ini menjadi kolaborasi antara perbankan yang merumitkan ya. Kayak muncullah industri yang berbeda yaitu industri fintech tadi supaya bisa menjawab tantangan digital di dalam dunia digital. Nah,
Disinilah dikatakan sebagai kebangkitan dari fintech. Ya. Dari mulai munculnya pinjaman online atau lending, mereka bergerak ke crowdfunding sekarang, dan di beberapa negara sudah masuk ke prepayment teknologi. Jadi ada penggunaan teknologi yang sifatnya prabayar, ya. Sampai pada akhirnya di negara-negara maju mereka sudah muncul yang namanya dual market. Bukan hanya market yang real, tapi juga market digital. Dari pembayaran uang nggak hanya pakai uang resmi, tapi juga bisa pakai uang digital atau pakai QRIS, scan barcode dan sebagainya. Ya. Kita lihat beberapa contoh ya, beberapa contoh yang terjadi di beberapa negara. Yang paling sukses adalah India. Di India ini ada yang namanya EasyTap. Ya, kalau di kita sih mungkin kayak Gojek gitu ya, kayak GoPay gitu. Ya. Bedanya adalah EasyTap ini hampir menguasai 80% mobile point of sales. Jadi mereka semua orang sudah punya EasyTap, bayar apapun bisa pakai EasyTap. Ya. Mereka merupakan negara yang sifatnya berkembangnya sangat bagus karena anak mudanya itu sangat mahir dengan perkembangan teknologi. Bahkan pemimpin dari EasyTap ini ya atau yang namanya Abhijit Bose ini dianggap sebagai Indian Steve Jobs ya. Nah, kita tahu Steve Jobs adalah pendiri Apple ya, dan dia juga orang yang mahir di bidang teknologi. Si Bose ini juga sama ya. Dia yang mengembangkan EasyTap dan sekarang menjadi yang nomor satu di negara tersebut. Kemudian di Malaysia juga ada yang namanya soft space. Soft space ini adalah pembayaran, metode pembayaran yang terjadi antara B2B, business to business. Jadi tidak melibatkan perbankan. Ini beyond banking. Ya. Khusus antara bisnis kepada bisnis. Perusahaan dengan perusahaan. Dan ini levelnya seluruh Asia. Maka dikatakan ini sebagai yang successful. Yang ketiga ini kompetitornya EasyTap yaitu Ola. Ya. Ola itu di India. Ya. Kalau tadi EasyTap di dunia keuangan, Ola ini di bidang cab atau transportasi. Jadi dia yang pertama kali mengembangkan application to call a cab. Jadi aplikasi untuk memanggil taksi atau transportasi. Kalau di kita kan ada, tapi kita menggunakan misalkan GoRide gitu ya, atau Gojek, GoCar gitu kan dan sebagainya atau GrabCar. Nah, olah enggak kita bisa langsung panggil mereka dan kita langsung bisa menentukan berapa harga yang terjadi atau rate yang ditentukan dari apa namanya sistem tersebut. Kalau di sistemnya Gojek kan kita menunggu diterima, di accept dari drivernya. Kalau sistemnya olah enggak, ya. Kita bisa pilih siapa driver yang kita mau dan lokasinya boleh yang dekat, boleh yang jauh. Gitu. Kemudian di Indonesia ada namanya Blossom, ya. Kalau dulu ada yang namanya Wetlight, tapi Wetlight sudah tutup ya. Wetlight itu juga sama fintech atau pembiayaan atau funding ya, yang digunakan untuk jasa-jasa WO, wedding organizer. Jadi buat kalian yang mau menikah gitu ya, yang nggak punya uang bisa melakukan cicilan dari Wetlight tersebut. Jadi misalkan target uangnya 100 juta nih untuk melakukan pesta pernikahan nanti dicicil sama 5 tahun ya, setahun 20 20 20 dan seterusnya. Itu ada, tapi sekarang sudah semenjak pandemi ya dia mulai bangkrut, mulai tutup dan dia dijual ke negara lain. Kemudian yang masih ada adalah Blossom ya. Blossom ini adalah microfinancing ya. Dia pendanaan yang sifatnya mikro, kecil-kecilan tapi basisnya Bitcoin. Nah, dia dikatakan apa ya bahasa bahasa keren kita adalah halal financing gitu ya karena dia basisnya adalah Islamik jadi menggunakan regulatory halal system tadi dan dia di inovasi yang terakhir sudah masuk cryptocurrency ya terlepas dari negara sudah kasih izin atau enggak tapi mereka sudah mengembangkan duluan. Di Hong Kong ada yang terkenal itu namanya Wiland ya. Wiland itu adalah P2P, peer-to-peer payment kepada startup. Jadi di startup ini yang membutuhkan pembiayaan, mereka bisa melakukan pinjaman dari Wiland dan ini dijaminkan oleh pemerintah. Nah, dari informasi yang ada, kita bisa melihat koneksi ya antara kemunculan smartphone, kemudian perkembangan fintech, dan juga di dunia education. Ya, ada 4 dampak yang bisa terjadi. Yang pertama, dari kombinasi 3 area ini atau 3 bidang ini, ya, ini bisa membuat
industri keuangan atau inklusi keuangan di bidang non perbankan itu menjadi meningkat. Ya. Jadi keuangan tidak hanya berkutat dengan bank, tapi juga beyond banking. Ya. Munculnya digital money, kemudian munculnya unbank itu menjadi salah satu tanda. Ya. Yang kedua ada yang namanya user experience. Ya. Masing-masing smartphone punya experience yang beda-beda. Masing-masing fintech punya experience berbeda-beda. Oleh karena itu generasi kita punya greater ability, ya, punya kemampuan yang cukup luas untuk bisa menambah banyak smartphone application. Nah, apalagi berbagai macam aplikasi keuangan sifatnya app-based mobile money service. Ya. Kalian bisa install Gojek, OVO, kemudian Dana, ya. Kemudian semua aplikasi m-banking perbankan, misalnya contoh dari BCA, Mandiri, BNI, dan seterusnya, di dalam satu smartphone. Ya. Dan itu tidak crash. Ya. Harusnya kan kalau ada satu bank, yang lain nggak usah. Ada satu aplikasi ini, yang lain nggak usah. Tapi ini nggak semua bisa masuk dan tidak crash. Ini adalah kolaborasi yang sangat luar biasa, gitu. Menciptakan experience yang berbeda. Setelah itu, kombinasi tersebut menemukan yang namanya new product development. Consumer mulai engage dengan kondisi keuangannya. Mereka mulai tahu bagaimana cara kelola uangnya, bagaimana cara mendapatkan pendanaan. Dan mereka memudahkan itu dengan cara munculnya API. Semuanya berbasis web-based atau mobile-based. Dinamakan money management technology. Jadi teknologi yang bisa mengatur peredaran keuangan kita. Ini menjadi industri baru atau menjadi kebiasaan baru yang memudahkan para konsumen untuk mendapatkan keunggulan di bidang perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, yang efek yang paling muncul adalah di sisi education, ya. Di mana ini menjadi kekuatan manusia atau kekuatan orang-orang melalui namanya literasi keuangan. Kalau literasi keuangan kita nggak bagus, maka smartphone dan fintech nggak akan bisa berkolaborasi dengan baik. Dan ketika industri pendidikan masuk seperti kayak di Singapura, ini menjadi salah satu cara untuk mendapatkan gain mass market atau masyarakat yang melek teknologi finansial dengan cara yang luas. Mulai masuknya dari sektor pendidikan. Dan ini yang dilakukan di negara-negara berkembang dan maju sampai saat ini, termasuk mungkin di Indonesia, ya, karena literasi keuangan digital itu juga sudah masuk mulai dari anak SD, ya. Mereka sudah diberikan informasi bahwa keuangan itu harus diapain, bagaimana cara investasi, bagaimana cara menyimpan dan seterusnya. Itu namanya literasi keuangan. Nah, dan dampak yang muncul dari itu adalah dampak dari sisi sosial. Nah, ini adalah materi yang akan menutup pertemuan kita sore hari ini. Dampak sosial yang terjadi adalah consumer atau masyarakat itu merasa mereka ada peningkatan di sisi safety dan security ketika melakukan transaksi yang sifatnya online. Kalau zaman dulu mungkin orang masih takut dan berpikir-pikir, takutnya uang kita dicuri, ya, takutnya akses kita diblokir dan seterusnya. Tapi sekarang enggak, hampir semua terbuka dan mudah sekali. Kemudian adanya transaksi digital itu menjadi kontribusi kepada negara juga, di mana negara mulai mendapatkan bagian pajak atas transaksi digital. Kemudahan transaksi digital ini juga membantu para pengusaha muda dan pengusaha kecil, small business entrepreneur, ya, atau UKM, di mana mereka nggak mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan dari bank, tapi lebih baik mereka pakai financing yang lain di luar bank. Intinya mereka bisa mendapatkan new markets, new customer menggunakan platform, ya, tanpa harus ribet-ribet dengan administrasi perbankan, ya. Dan dampak terakhir yang bisa kita rasakan adalah bisnis as usual atau metode bisnis-bisnis lama itu menjadi usang, menjadi kurang berkembang. Contohnya apa? Ya perbankan harus lihat mereka bisa nggak kolaborasi dengan teknologi. Nggak harus orang datang ke kantor untuk nabung, untuk bikin deposito dan sebagainya. Cukup pakai HP, kita bisa investasi, bisa jual beli saham, bisa bikin deposito, bisa bikin tabungan dan seterusnya. Mereka melakukan inovasi, kolaborasi, khususnya menggunakan namanya social banking. Nah, ini adalah efek sosial yang sangat besar yang muncul karena adanya industri fintech. Ya, ini perlu kalian ketahui dan perlu kalian pelajari dan nanti akan terus kalian kembangkan sampai di generasi berikutnya. Ya.
Ini sebenarnya yang terakhir adalah contoh dari India, tapi kayaknya mungkin kurang terlalu eh, cocok ya buat kita ya. Di India itu mereka sangat growth-nya sangat tinggi karena mereka membuat yang namanya pyramid of opportunity. Jadi orang kaya itu memang lebih sedikit dibandingkan orang yang di lower middle class. Dan mereka menggunakan yang namanya teknologi itu sangat bijak sekali. Ya, mereka sudah membuat beberapa aturan teknologi yang seperti ini bisa diakses oleh orang yang asetnya berapa. Kemudian mereka bisa melakukan pinjaman itu ketika aset mereka ada berapa. Jadi betul-betul terregulasi dengan baik, nggak seperti di negara kita ya. Jadi kalau kita mau ke sini agak susah, agak lama gitu. Tapi minimal literasi keuangan kita sudah mulai masuk dan mulai berkembang dengan adanya teknologi yang ada. Ya. Itu materi yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu dari materi kita, bisa terkait dengan fintech teams, fintech hub, ataupun dengan emerging market and social market. Ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Apakah sudah cukup jelas? Oke, terima kasih atas responnya. Ini dia. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut ya, sebelum saya akhiri sesi hari ini, silakan dituliskan di chat room bahwa kalian hadir di sesi kita sore hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk mengecek ulang ya untuk nanti ujiannya. Ruangannya sudah ada di portal, jam kurikuler juga, jam ujian juga di portal, tanggal juga sudah ada, tanggal 16 tadi ya. Kemudian jamnya 17.30. Silahkan hadir tepat waktu ya, karena ini ujian ya. Jadi keterlambatan itu bisa jadi bermasalah. Buat kalian yang kerja, silahkan tolong izin dulu kalau memang dirasa jam 5 atau setengah 6 nggak bisa hadir tepat waktu. Khusus untuk ujian, ya, minta izin dulu ke kantor ya, karena ujian kan nggak setiap minggu ya, tapi hanya 2 kali dalam satu semester. Jadi usahakan hadir tepat waktu, tidak terlambat gitu ya. Kemudian yang mahasiswa luar Ukrida nanti akan ada informasi lanjutan ya terkait dengan UTS-nya karena nanti dikerjakan secara online, disubmitnya pun secara online, jadi tidak perlu datang ke kampus.